Hai Tribuners. Beda ya? Beda. Kok ukti yang satu? Iya, ukti, kami selalu ukti. Karena kan aku selalu partnernya itu kan sama Bang Tazli. Jadi harus ukti deh. Justru lebih ukti aku daripada Iya, kamu. makanya. Halo Tribuners, kembali lagi di acara Selamat Sore Medan. Seperti biasanya ya, di pukul 17 waktu Indonesia Barat kita bakal memberikan informasi terkait berita yang up to date dengan para reporter kita yang ada di lapangan. Ngerem banget mbaknya. Iya, biar cepat. Oke, apa kabar nih buat Tribuners semua yang ada di TikTok mungkin, yang lagi nonton, bisa tap-tap layar. Ya, jangan lupa tap layar terus ya biar kita semakin semangat nih SSM-nya. Biar kita yang bawa-bawa acara juga makin sur ya. Makin pargoy. Oh iya, ya udah kita buat challenge kalau gitu. Kalau misalnya like-nya sampai 1000, Ica pargoy. Kok Ica? Kok Ica? Serius aku nih, ini aku serius. Ya, Molly berarti. Enggak. Yang pargoy. 1000, tapnya sampai 1000, Ica pargoy. Kalau tapnya sampai 10.000, Ica duduk di atas ini. Ica pergi ke pasar. Oke, mulai di berita pertama ada apa nih? Jadi berita pertama ini Tribuners langsung kita ya. Iya, langsung masuk aja ya. Jadi kalau Ica depan rumah punya jalan kan ya. Itu kira-kira bisa dijual nggak? Menurut sepengetahuan Ica saat Nggak ini bisa. tidak bisa. Jadi ini ada dari Pemkab Deli Serdang yang katanya menjual jalan pemerintah kepada sebuah perusahaan yang namanya tuh PT Latex Indo Toba Perkasa. Keren kan? Kok bisa ya? Kok bisa Kok kan? bisa? Jalan depan rumahku jual lah, siapa yang mau? Kok kayak gitu Biar orang banyak setiap duit orang aku. berebutan kan jual jalan ya kan? Biar banyak duitku kan. Apalagi nih yang dijual nih harganya 1,6 miliar rupiah. Wah, nggak main-main ya Tribuners ya. Makanya ada yang mau beli depan rumahku jalan. Berapa mana tahu ada yang mau. Ya ditawarin kali nih kalau mau ya. Jadi banyak warga yang keberatan dengan akses yang jadinya tertutup nih. Yalah. Jadi aksesnya itu ada 3 titik yang ditutup sama PT Latex Indo Toba Perkasa ini, sehingga warga sekitar tuh nggak bisa melewati jalan tersebut. Aneh kan? Itu karena ditutup jalannya, karena katanya itu jalan milik pribadinya, dan katanya juga Pemkab Deli Serdang yang menjualnya. Kayak mana itu ya? Apakah dia ada bukti? Aku jual Akurat ada jalan ya, depan kantor ini. Jalan Wahid Hasim dijual Tribuners, ada yang mau beli. Semua dijual. Lumayan loh, duit tuh acuan ya kan. Coba lah, menurut Tribuners nih mungkin bisa komentar ya kayak mana terkait Pemkab Deli Serdang yang katanya diduga menjual jalan kepada sebuah perusahaan swasta. Logika kalian gimana itu? Sehingga kayak masyarakatnya mau lewat pun nggak bisa jadinya gitu ya. Itu kayak mana? Ini ada videonya ya, Ca? Kita tonton dulu video yang berikut ini. Menyalahgunakan data katanya untuk pengambilan sembako apa? Rokok keren. Kami bukan untuk menyalahkan data, bukan untuk betul. Sembako kalian menyalahgunakan. Kurang ajar kalian ya. Bangkok antek-anteknya. Datang di bangkok antek-anteknya. Ayo, siapa kawan-kawan yang mau ngasih orasi, Bu? Kasih orasi. Jangan minta tolong, ini hak kita. Jangan minta tolong. Bakar orang ini rame-rame. Ngamuk ya? Sampai Ngamuk unjuk warga. rasa kayak gitu tuh, ada aksi unjuk rasa. Ya iyalah, akses yang jalannya biasa dilewati warga tiba-tiba ditutup, yang mungkin ada jalan yang lain gitu untuk nembus ke sana, tapi kan harus mutar gitu. Dan biasanya orang juga Nambah lewatnya situ kerjaan, kan. tahapan. Nah, jadi kok bisa nanti jalan Wahid Hashim Jual? ditutup, dia maunya ke poli. Kok aku? Kan tadi kamu yang menjual. Oh iya ya, karena aku yang jual ya. Aduh. Ini ada yang komen nih, KPK mesti turun gunung nih ke Sumo. Turun gunung berarti selama ini KPK di gunung. Gunung mana tuh? Kayak mana ceritanya KPK di gunung? Ya, tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi Tribuners, kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore.
Ya, halo, selamat sore Ika dan juga Molly. Oke. Aduh, itu di Ada sebelahnya reporter kita juga di Bang sebelah ya. Aray itu kan. Ada Bang Aray dong, kan? Halo, ini harusnya tugas Anda. Selamat sore Iya Medan. ya, kok Hari Selasa ini. Beda ini ya, beda tempat ya. Jadi reporter. Bisa-bisanya dia di sebelah situ. Mungkin Bang Aray aja yang nanya ini ke Bang Alfiansyah. Ya silakan Bang Aray ditanyakan. Jadi ini Bang, ini kan ada aksi unjuk rasa dilakukan oleh warga terkait ditutupnya akses jalan yang biasa mereka lewatin. Itu gimana ceritanya bisa jalan dijual sama pihak Pemkab Deli Serdang? Seperti apa itu Bang? Halo Bang Bang Alfiansyah. Alfiansyah juga. Oke. Molly dan saya Ika dan juga. Ya, halo. Ya silakan Bang Alfiansyah. Halo, dengar suara kita? Ya, halo. Iya Oke. silakan. Ya, selamat sore Ika dan juga Molly. Ya, terkait unjuk rasa yang dilakukan oleh warga ini itu terjadi tadi pagi di mana akses jalan mereka ini tiba-tiba ditutup oleh sebuah perusahaan di kawasan sana, di mana perusahaan ini mengklaim bahwasannya jalan di sana sudah dibeli oleh mereka ini senilai 1,6 miliar dari pemerintah Deli Serdang. Nah, memang sebelumnya sempat beberapa waktu lalu juga sempat warga ini protes lantaran mengetahui bahwasanya pemerintah Deli Serdang itu sudah menjual jalan tersebut, sehingga jalannya mau ditutup begitu oleh PT ini. Sehingga warga yang keberatan karena sehari-harinya memang jalan tersebut dilalui oleh sejumlah masyarakat itu untuk melakukan aktivitas seperti anak sekolah juga melintas di sana. Ketika jalan utama itu macet juga warga melintas di jalan itu, sehingga warga ini keberatan karena tiba-tiba tadi pagi perusahaan di sana itu menutup, ada 3 titik yang ditutup oleh perusahaan ini, di mana 2 titik itu sudah berhasil ditutup. Nah, setelah ingin menutup ke akses jalan yang ketiga ini, warga mengetahui dan sehingga warga pun langsung beramai-ramai mendatangi jalan tersebut dan melakukan protes dengan membakar ban bekas dan juga sempat berorasi di sana. Begitu Molly dan juga Ika. Bang Alfiansyah, ini kan mungkin Tribuners banyak yang nggak ngerti juga ya, termasuk kita juga nggak ngerti. Emang jalan itu bisa dijual ya Bang? Nah, terkait itu memang belum diketahui secara pasti kronologis bagaimana bisa pemerintah Pemkab Deli Serdang ini menjual aset dari negara ini. DPR Deli Serdang sendiri juga berencana itu menggelar rapat dengar pendapat antara pihak masyarakat, perusahaan dan juga pemerintah Deli Serdang untuk mengetahui bagaimana ceritanya tanah ataupun aset dari negara ini bisa dijual oleh pemerintah Deli Serdang begitu. Namun sudah diakui oleh pihak pemerintah Deli Serdang bahwasanya tanah ataupun jalan tersebut sudah memang dijual ke pihak perusahaan begitu. Nah, untuk Silakan. Oke, untuk peruntukan dijual itu dijelasinnya untuk apa, Bang? Dijual itu untuk apa, kan ke perusahaan tuh, perusahaannya Senyum-senyum, perusahaan ya? apa? Ya, untuk terkait perusahaannya itu belum diketahui secara detail itu bergerak di bidang apa, namun memang jalan tersebut berada di samping tempat perusahaan itu ataupun PT itu, dan memang sudah dicarikan solusi begitu, alasan dari pemerintah itu sudah dicarikan solusi dan sudah dialihkan ke jalan yang lain. Namun warga sendiri belum mengetahui maksud diberikan jalan lain itu seperti apa, karena sampai saat ini warga pun masih keberatan begitu dengan aset negara itu dijual oleh pemerintah begitu. Oke, Bang, sampai saat ini orasinya masih berlangsung apa udah selesai, Bang? Ya, tadi siang sekitar pukul 11 aksinya itu sudah selesai karena memang akses jalan yang ditutup ini sudah dibuka kembali oleh pihak PT, begitu, Molly. Nah, Bang, ini ada yang nanya nih dari penonton kita ya, dari Daniel. Siapa bupatinya itu, Bang? Nama bupatinya siapa, Bang?
Ya mungkin bisa dicari aja di Google. Lupa juga ya, ya biasa manusia ya. Oke Bang, ini kan ada kemungkinan bisa jadi tiba-tiba nih PT Latex Indo ini bakal nutupin lagi nih untuk akses jalannya. Abang ada coba konfirmasi ke PT Latex nggak? Kenapa mereka menutup akses jalan ini Bang? Ya, mereka menutup akses jalan itu karena memang mereka ini menganggap bahwasanya tanah tersebut ataupun jalan tersebut sudah dibeli dan sudah menjadi hak mereka. Makanya mereka itu bisa melakukan penutupan jalan karena dianggap itu sudah bagian dari perusahaan mereka, begitu Maudi. Oke. Nah Bang, untuk sampai saat ini ada nggak pihak Pemkapnya itu menunjukkan nih bukti nyata ya, dokumen kah atau apa kalau memang mereka itu sudah resmi menjual jalan tersebut? Ya, sampai saat ini belum ada kita terima, namun kemarin yang reporter kita yang di Seberang itu sudah sempat mengkonfirmasi ke Pemkapnya bahwasanya mereka membenarkan bahwasanya jalan tersebut sudah dijual begitu. Namun pihak dari DPRD Deli Serdang juga sudah menjadwalkan begitu untuk RDP dari pihak masyarakat, pemerintah dan juga dari perusahaan begitu ya. Kapan bakal digelar Bang RDP-nya Bang? Ya, dalam waktu dekat informasinya. Belum ada dapat kabar juga ya lebih pastinya. Kalau gitu kita tunggu ya Bang informasi lanjutannya terkait RDP seperti apa jadinya nanti aksi ini, apakah nanti bakal tetap ditutup ke jalan aksesnya, memang itu akses jalan punya PT swasta tersebut atau ada kebijakan lainnya yang bakal diberikan. Kita tunggu informasi lanjutannya ya Bang Alfiansyah. Ya, terima kasih atas informasinya. Ya, Selamat baik. sore Bang, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Ica dan juga Molly. Bang Alfiansyah semangat dia kalau lihat Ica gitu masa dia sih? memang. Ini ada yang komen lagi nih. Dijawab nih sama Bang Malau Dua Raja, Kak Molly. Bupati dari Serdang 2 periode yakni 2014, 2019 dan 2019-2024 Asari Tambunan. Itu udah dijawab ya Bang Daniel. Nah ini ada juga memang yang nggak nyambung tadi ya. Iya. Akunnya namanya Samarason 380. Walkotnya menantu Presiden Jokowi, nggak nyambung Bang. Kalau gubernurnya Abang bilang nggak apa-apa. Baru nyambung. Ini wali kota Dari luar kota ya? Medan. Ini kan Dari luar. udah Kabupaten Deli Serdang gitu Bang ya. Ya mungkin ya udahlah, mungkin dia khilaf gitu, maunya disalahin gitu kali. Nih Aman, Bang aman. Malau ini nggak terima dia nih. Jangan sikit-sikit salahkan Pak Jokowi. Nah, Oke, ya. fansnya Pak Jokowi ini ya. Jangan ribut kalian di kolom komentar. Kalau punya nanya boleh. Daripada ribut mending tap-tap layar. Tapi nih Ca, BTW tadi kan aku bilang 1.000 pargoy. Ini udah 2.500. Oke. Pargonya 2 kali lipat berarti. Iya cepet. Nurut lagi. Ya. Oke kita lanjut. Benar sih, nggak apa-apa. Oke, di berita kedua Kak Molly. Sebenarnya kita ini agak flashback sedikit ya. Iya, Kejadian benar. tahun 2022 tepatnya di bulan Maret Tribuners. Itu ada sebuah insiden kecelakaan yang dialami seorang pelajar berinisial MA saat asmara subuh di Jalan Makalona atau Jalan Baru Kelurahan Tanggurono Binjai nih di Binjai. Nah, pada saat itu beliau sedang melintas menuju Jalan Soekarno-Hatta dalam keadaan pelan katanya. Nah, tapi dia itu ditabrak. Tapi pihak kepolisian itu bilangnya kalau beliau itu kebut-kebutan sehingga hilang kendali. Nah, jadi keluarga itu nggak terima karena keluarga itu bilangnya itu dia itu bukan ugal-ugalan, tapi Anaknya dia kalem itu ya. dia ditabrak katanya gitu kan. Bahkan sampai dibilang tangannya juga terlindas sepeda motor yang buat jadi kayak patah tebu. Patah tebu itu kayak mana coba menurutmu? Patah tebu tuh yang patah pek gitu nggak sih? Pek gitu ya? Gitu lah pek. Nah, jadi dia tuh jatuh kan, pas dia mau belok, dia mau Pek muter, pokoknya pek. dia mau muter, terus dia ditabrak sama sepeda motor lain. Nah, jadilah dia tercampak. Nah, usai dia tercampak, tangan kiri korban tuh dilindas itu tadi dia sampai mengalami patah tebu tadi ya Kak Molly. Nah, pengacaranya Ahmad melanjutkan kedua saksi ini berjarak hanya 5 meter dari lokasi kejadian. Nah, dan kedua saksi yang berinisial SHN dan DHA ini dengan jelas melihat peristiwa tersebut. Nah, mereka bilangnya, kata Pak Ahmad ini, berdasarkan ini kami beritahukan kepada pihak Satlantas Binjai bahwa mereka ada saksi nih yang 2 orang tadi yang katanya melihat langsung. Bahkan nih udah sampai dilapori ke Propam juga atas kasus ini karena menurutnya
penyelidik tidak melakukan pekerjaannya dengan benar gitu. Karena Tidak kekeliruan tadi ya. Bahkan ada 2 saksi yang dibawa oleh pihak keluarga Ya. untuk menjelaskan bahwa memang mereka melihat kejadian bahwa Secara anaknya langsung. ditabrak Ya. gitu, bukan kejadian laka lantas. Nah, ini yang lucu, kita balik dulu ke TikTok bentar nih. Apa nih? Akan aku bilang jangan begaduh kalian. Begaduh Rani dua di betul, sini. begaduh. Si Samara Son sama si Mau Dua Raja. Gini Bang Samara, jadi kan Abang tadi ngomongnya wali kotanya itu menantu Presiden Jokowi. Itu memang Abang di situ salah karena yang peristiwa jalan dijual ini tuh di Kabupaten Deli Serdang, bukan Kota Medan tidak ya, Bang? ada kaitannya dengan wali Wali Kota kota. Medan. Kalau tadi Abang sangkut pautkan dengan gubernur mungkin masih sedikit masuk Bang, ya kan? Ini kan jatuhnya bupati nih yang ngurus kan ya. Jadi dijelaskanlah sama Bang Malo. Aku bukan bela Bang Malo juga. Bang Malo juga jangan emosian juga di TikTok itu. Begaduh kalian bah. Jadi kalau ya salah maksudnya mau dibenerin ya ini aku benerin Bang Marau juga gitu ya Bang. Jangan begaduh-gaduh kalian dua di situ, baik-baik rukun. Mau Idul Adha lo hari Kamis. Iya kan, jangan gaduh-gaduh ya. Oke, lanjut kita ke videonya nih. Kalau gitu sebelum kita masuk ke reporter, kita saksikan dulu video berikut ini. Jatuh yang menabrak, habis jatuh yang menabrak, bangkit, lihatnya, nggak bergerak, bangkit lari, posisi tangan. Kejadiannya itu sekitar bulan puasa Maret, puasa ketiga, puasa keempat itu keponakan kami almarhum Rafi Muhammad Ar-Rafi ini berniat untuk melihat asmara subuh di jalan baru di Binjai. Jadi kebetulan naas dia mengalami kecelakaan, persenggolan antara stang dia dengan stang sepeda motor yang lain yang mau mutar. Lantas dia oleng, terjatuh, melanggar trotoar. Setelah melanggar trotoar, jatuh dia. Ada sepeda motor yang melanggar dia juga dari belakang. Dan pada saat itu memang dia kritis. Berdasarkan informasi keterangan saksi yang kami peroleh, ada 2 orang yang melihat kejadian yang kebetulan itu juga teman mereka. Jadi mereka juga tahu itu sekitar jam 12 siang bahwa ambulan datang ke rumah almarhum ini. Lantas mereka berkunjung ke sana dan mereka terkejut. Setelah mereka terkejut, kemudian dilakukanlah aktivitas padu kifayah segala macamnya. Dilakukanlah kajian, kemudian kami undanglah kedua saksi ini untuk datang. Karena pada saat itu kan kami lagi berduka, sehingga tidak konsen dengan bagaimana kejadian ini. Setelah kedua saksi ini datang yang merupakan tetangga almarhum juga, kawan juga, satu sekolah juga. Nah, jadi kami mintalah keterangan dari dia. Berdasarkan keterangan informasi yang kami terima dari mereka, bahwa mereka memang ada di situ sekitar 5 meter dari kejadian. 5 meter dari kejadian itu mereka melihat kejadian itu ya kalau menurut kami selaku. Nah, itu keterangan dari korban, dari keluarga korban. pengacara ya, Sampai dikasih tahu ke tempat lokasi kejadian, kronologinya seperti apa dari para saksi nih, keterangan para saksinya gitu. Nah ini Bang Malo membalas lagi Kak Molly. Katanya emosi saya Mbak, pengen makan kurban 29 nanti. Ya memang kayak semua umat muslim itu akan memakan daging Sabar kurban. Bang, hari Kamis dia, Ya. lusa sabar Belum tahan. lagi ya. Makan kurban kita sama-sama. Atau Abang makan rumahku, gimana? Oh boleh ditawarin. Biar nggak emosi. Nah Tribuners, kita udah terhubung ya bersama reporter kita di lapangan untuk informasi lengkapnya Ada lagi. Bang Ada Anil. Bang Anil. Halo, Bang. Selamat sore. Halo, selamat sore Kak Risha dan Kak Molly. Halo, Bang, ini terkait kecelakaan yang katanya dari pihak kepolisian ini adalah kecelakaan tunggal dan menyebabkan dia meninggal. Sedangkan dari keluarga itu kan ada 2 saksi yang didatangkan untuk memberikan keterangan yang berbeda. Itu udah seperti apa Bang kasusnya? Katanya udah dilaporkan ke Propam juga. Gimana itu Bang Anil? Silakan. Oke, baik Kak Molly dan Kak Risha. Jadi memang ini kita flashback ya, terjadi pada bulan Maret 2000. Sebenarnya 2023 itu salah, bukan 2022. Oh, Kak. tipu. Oh 2023. Ya. Oke.
puasa kemarin. Iya, jadi pada tepatnya itu ada seorang pelajar yang berinisial MA yang masih berusia 16 tahun itu mengalami kecelakaan di Jalan Makalona atau Jalan Baru, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Jadi pada saat itu melalui rilis berita dari Polres Binjai sendiri, tempat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Jadi MA ini meninggal dunia kalau menurut dari rilis kepolisian itu karena kebut-kebutan dan kehilangan kendali sehingga terjatuh dan menghantam trotoar seperti itu, Kak. Namun atas adanya pemberitaan itu pihak keluarga atau keluarga dari MA pelajar ini itu merasa keberatan dengan berita yang memang sempat sudah kita tayangi beberapa bulan yang lalu seperti itu, Kak. Menurut keluarga korban bahwasanya MA ini meninggal dunia bukan karena terjatuh dari sepeda motor karena kebut-kebutan, tetapi karena dilanggar atau ditabrak dari belakang oleh pengendara motor lainnya. Karena pada saat itu di lokasi telah sedang terjadi kalau remaja itu kan ada istilah asmara subuh ya, Kak. Jadi lagi rame-ramenya lah di situ. Jadi pada saat itu melalui pengacara keluarga korban yang bernama Ahmad Murtado memang mengatakan dan menjelaskan kronologi bagaimana fakta yang terjadinya kan seperti itu, Kak. Jadi menurut mereka pada saat itu korban berinisial MA ini sempat memutar balikan arah sepeda motornya gitu, Kak, dari arah menuju jalan keluar dari arah dari Jalan Tunggurono menuju arah Jalan Megawati seperti itu, Kak. Bang, sorry, ini dari keluarga korban bilangnya ada 2 saksi. Apakah selain saksi ada buktinya juga nggak sih, Bang? Kayak mungkin rekaman CCTV kah? Ya, baik, Kak. Jadi sebelumnya memang saat korban terjatuh dari sepeda motornya akibat senggolan stang. Jadi awal mulanya itu senggolan stang dulu, Kak. Ada sepeda motor yang datang dari belakang itu menyenggol stang korban. Sehingga memang korban terjatuh saat memutarbalikkan arah sepeda motornya, terjatuh dan terlempar ke tengah jalan seperti itu. Jadi datanglah sepeda motor yang kalau menurut keterangan saksi sepeda motor itu jenis Matic yang memang tidak menggunakan bodi. Kalau biasanya dikenal dengan istilah kereta yang digunakan untuk balapan liar seperti itu, Kak Molly dan Kak Risha. Menurut yang seperti Kakak tanyakan tadi, apakah ada ada video atau segala macamnya? Jadi memang pada saat korban ditabrak oleh pengendara yang datang dari belakang ini, pada saat itu tidak ada yang merekamnya. Namun kedua saksi yang saat sudah dimintai keterangan oleh pengacara keluarga korban itu melihat langsung. Karena jarak saksi dengan korban saat terjatuh dan ditabrak itu hanya sekitar 5 meter, Kak. Oh, dekat ya? Ya, sekitar 5 meter. Jadi memang videonya itu ada beredar, Kak. Video ya? pasca ya, Kak, pasca kejadian. Bukan saat kejadian, tapi pasca kejadian. Jadi pada saat itu posisi korban sudah berlumuran darah dengan kondisi telumpuk. Berlumuran darah pada bagian kepala, kondisi telumpuk seperti itu, Kak. Dan beberapa remaja yang ada di lokasi itu sempat mengabadikan dengan video seperti itu, Kak. Bahkan di dalam narasi video ada beberapa orang mengatakan bahwasanya itu korban tabrak, Kak. Bukan korban ada yang bilang jatuh. Oh iya ya, gitu pula bukan ya. Jatuh, tetapi korban tabrak seperti itu. Namun hal inilah yang disayangkan oleh keluarga korban. Mengapa pihak kepolisian menyimpulkan bahwasanya korban itu mengalami laka tunggal seperti itu karena diduga kebut-kebutan. Nyatanya korban ini kalau menurut keluarga itu nggak merasa aneh dengan bahwasanya dia itu suka kebut-kebutan karena orangnya dianggap itu baik, tidak pernah banyak tingkah lah gitu istilahnya, Kak. Kayak Molly ya. Jadi terus? Iya seperti itu. Nah, Bang Anda, sejauh ini langsung terdiam banget. Pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, sebenarnya? Jadi sebenarnya sudah, Kak, sudah dilakukan oleh TKP. Jadi kan sebelum mereka membuat paket rilis yang akan dimuat ke berita itu kan sudah dilakukan oleh TKP, pemeriksaan saksi-saksi kan seperti itu, Kak. Sehingga didapatkanlah data yang mana bahwasanya korban itu korban karena kebut-kebutan. Namun itu tadi karena hal itu dibantah oleh pihak keluarga dan pihak keluarga memang sudah melaporkan, bahkan sudah membawa saksi ini ke Satlantas Polres Binjai untuk dimintai keterangannya oleh penyidik kan seperti itu, Pak. Jadi dan Bang, dari pihak kepolisian sendiri seperti apa, Bang, terkait kan jatuhnya ini udah dilaporkan kan berarti sama pihak keluarga ya.
kelalaian kayak penyidikan gitu ya berarti ya. Itu gimana dari pihak kepolisian sendiri, dari humasnya mungkin ada memberikan keterangan terkait peristiwa ini, Bang? Jadi memang setelah dilaporkan itu seperti mengambang Kak ya, kasusnya ini mengambang sehingga mereka melakukan membuat laporan ke Propam Polda Sumut terkait penyidik seperti itu. Dan memang sempat mereka mengatakan bahwa keluarga korban ini mengatakan dari pihak Propam sendiri itu sudah menelpon langsung di depan mereka, langsung ke penyidik Satlantas Polres Binjai, dan saat itu diminta untuk melakukan konfrontir Kak antar saksi seperti itu Kak. Jadi sebenarnya langkah selanjutnya itu yaitu melakukan konfrontir. Namun sampai saat ini memang belum dilakukan baik dari penyidik maupun dari keluarga korban. Namun keluarga korban tetap mendesak agar Polres Binjai segera melakukan konfrontir antara saksi seperti itu Kak. Namun karena informasi yang kita terima dari Kanit Laka Polres Binjai itu Kasat Setria Jaya Ginting, memang dia sudah mengatakan harusnya tanggal 26 semalam itu dilakukan konfrontir antara saksi polisi dan saksi korban seperti itu Kak. Terus kenapa belum? Namun tidak terlaksana karena menurut juru periksa mengatakan bahwasanya saksi polisi tidak dapat hadir atau berhalangan hadir karena sakit. Jadi mungkin nanti ditunda, ada kemungkinan mungkin minggu depan Kak. Setelah Lebaran Idul Adha, libur Idul Adha seperti itu Kak Molly dan Kak Risha. Berarti masih gantung ya ini kasusnya ya. Masih kita tunggu ya minggu depan Tribunars. Informasi lebih lengkapnya lagi ya Bang, ditunggu. Terima kasih Bang Anil atas informasinya Bang. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Baik, selamat sore Kak Molly dan Kak Risha. Sore. Itu ya Tribunars. Seperti biasa gantung ngambang ya. Tidak hadir, tidak bisa gitu. Tidak bisa mengikuti persidangan gitu lah. Yeah. Nah, untuk berita terakhir ya, Mol. Lagi dan lagi nih. Pencurian sepeda motor ya, nggak habis-habisnya di Kota Medan ya. Setiap SSN ada aja nih kasus pencurian motor. Kalau nggak pencurian, begal. Kalau nggak begal, geng mod, bawa celurit itu. Kalau nggak tawuran. Semalam aku kan sama Bang Tazli bawain siaran ini. Bahaslah tentang geng mod, begal, dan bahasanya itu kan Medan lagi tidak baik-baik saja tuh. Heboh para Tribunars, netizen ngebahas soal memang Medan itu lagi nggak baik, nggak aman, sangat tidak aman. Jadi apalagi nih kayak mungkin ya ngerasa lagi marak nih para sampah masyarakat nih ya, begal, geng mod dan maling-maling itu, sampah masyarakat itu semua tuh mungkin mikirnya aman aja nih berarti nih, banyak kok aksinya gitu kali ya. Karena mungkin dari pihak kepolisian yang tidak terlalu tegas. Iya, memberikan efek jera kepada para pelaku. Jadi kayak ada lagi jadinya. Nah, kali ini pencurian sepeda motor. Ntar ada yang komen, Bang Pepe gak tahu berita Al Zaitun dong. Bang, untuk update berita tentang Al Zaitun mungkin Abang bisa langsung aja buka dari media sosial kita, ada juga di situ, cari aja Tribun Medan, atau dari website kita untuk beritanya di www.medan.tribunnews.com. Tentang Panji Gumilang lengkap sekali di situ semua. Sampai-sampai kami capek bacain berita tentang Panji Gumilang. Terus dan dia nyalahinmu. Tapi mungkin bisa kita kasih sedikit updateannya. Jadi yang terbaru itu sudah ada dilimpahkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim investigasi dari Ridwan Kamil. Jadi tim investigasi Jawa Barat itu telah melimpahkannya ke pemerintah pusat. Jadi saat ini Menko Polhukam Mahfud MD sedang melakukan penyelidikan lagi nih, dan akan segera diberikan hasil penyelidikannya seperti apa. Jadi buat Tribuners bersabar seperti apa, mungkin bakal dibuat konferensi persnya nanti, dan Bapak Mahfud MD pasti bakal menjelaskan di situ apakah ada kejanggalan yang didapat dari Ponpes Al Zaitun. Itu ya, yang penting update terus, tungguin aja di website kita di www.medan.tribunnews.com. Atau bisa di media sosialnya juga ya. Benar. Oke, kita balik lagi nih Tribuners. Kali ini kasus pencuriannya itu di Kecamatan Medan Tuntungan. Nah, ini dia terekam. Kalau itu memang udah selalu ya daerah itu ya, kayak rawan. Habitat. Habitat. Udah habitatnya ya. Kali ini 2 orang pria menggasak sepeda motor nih Tribuners. Nah, menurut keterangan korban, Sabina Keisha mengatakan kejadian itu terjadi pada pukul 6 sore, yang saat itu ia memarkirkan sepeda motornya di teras rumahnya sendiri dengan keadaan pagar rumahnya yang dikunci menggunakan gembok. Oke. Itu padahal di awalnya dibilang dikunci dan digembok kan, Tapi aku baca di bawah ternyata gemboknya itu nggak bisa dikunci, katanya rusak. Bisa jadi ini udah di setting sama
Malengnya lah. Oh. Masa aku yang setting? Makanya agak lain juga ya kan. Malengnya udah setting kayak gemboknya dirusakin dulu. Jadi makanya dia kayak langsung berani tahu itu pagar nggak terkunci. Jadi katanya aksinya tuh cuma sebentar aja. Dia langsung dua perampok itu parkir di depan rumah dia, masuk. Padahal si korban ini udah berniat untuk karena merasa gemboknya itu nggak bisa, memasukin motornya itu ke dalam rumah. Tapi berarti kan nggak dengan waktu yang lama ya, dia nggak tenang. Iya. Tapi malingnya itu kayak udah Cepet. tahu gitu, itu pagar nggak terkunci, bisa jadi itu settingan ya. Tapi Ya, masih belum tahu bisa karena jadi ini korban masih membuat laporan ke pihak kepolisian dan berharap semoga para pencuri itu segera tertangkap. Nah, di sini kan udah ada bukti kamera CCTV ya, Mol. Dan juga Untung rumahnya ada ada CCTV, nggak kayak dan rumah juga aku. ada tetangga yang menyaksikan. Oh iya. Nah, tapi tetangganya itu ngiranya itu bukan maling karena Kawannya. mereka itu pakai baju yang rapih gitu. Oh, Nah, maling jadi- harus baju gembel gitu. Jadi kayak dia nggak mencurigakan ya, padahal semalam Hah? maling juga di depan Honda Arista pakai baju ojol. pakai ya. Jadi jangan ngelihat penampilan. Tapi ya mungkin tetangganya bisa jadi karena sering tamu datang ke rumahnya Iya. jadi ngerasa itu bukan itu kawannya atau siapanya yang bisa sering jadi. datang mungkin nanti Tribuners. Tapi untuk video informasi lebih lengkapnya lagi kita ada video, kita tonton dulu video yang berikut ini. Iyalah, masih orang lewat-lewat. Berarti bukan masih rame, ha? Turun lagi dia. Nah, ini baru dikerjainya. Berarti ini kayaknya preman lah yang ini nih, berdiri nih. Kan? Baru dikerjainya. Sabrina nggak dengar itu? Nggak dengar, Bu, sumpah nggak dengar sama sekali. Puluhan orang ini ngapainnya? Pura-pura santai kali ya. Kalau seandainya kita pakai misal kunci apa di kereta itu, Bu, bannya dikunci Udah bisa. terbuka. Udah terbuka. Sebentar aja ya. Nggak jelas. Pakai masker. Udah. Nah, kan? Sebentar aja pun buka pintunya. Iya, itulah. Nah. Nggak pakai helm. Orang nggak sangka. Keretanya BK-nya berapa itu? Nggak nampak. Aduh. Tengok dulu nanti. BK-nya nampak. Di sebelah nampak nggak ya CCTV sebelah? Iya, tengok nanti tengok Nggak nanti berani, di nggak depan. pandai. Ah, nanti Ibu tengok aja BK lah. keretanya. Atau rumah-rumah ujung sana tuh kan mantau kan nampak kan ke arah jalan itu. Nggak tahu Ujung sih. mana? Rumah ujung nggak ada apa? CCTV. Iya. Enggak, rumah Pak Kak Sihan ini. Nampak nggak ya dari rumah Pak Kak Sihan? Udah hidup langsung deh ya. Sebentar. Pakai kunci kunci L itu. Nggak dengar, Kak. Dia dikeluarkannya dulu baru dihidupinnya. Enggak lah, langsung Belum dihidupin. itu di depan enggak. kontaknya lu buka kuncinya baru di situ dihidupinnya Udah di luar. dihidupinnya lah, lampunya. Orang pakai starter kok. Kesana dia Oh, berarti ke kiri, salah Kak salah Kak Tika. Tika. Udah habis. Tuh, sat itu ya, dia. itu malingnya itu udah gambar. Maling itu pasti gambar dulu sebelum dia melakukan aksinya. Karena Berkali-kali dulu dia secepat lewatin. itu ya, Ha-ha. dia ya. Dia kayak nggak kok tahu mau apakah aku maling. Jadi menurut Curiga nih. menurut teman-temanku yang maling Loh. berteman pemaling. Enggak. Jadi kalau misalnya dari logikanya, mereka kenapa bisa ngelakuin aksi secepat itu? Karena mereka bakal mengemantau dulu. Karena kita sering ya, sering aku lihat orang itu ternyata dia yang maling gitu. Iya. Nah, sering kan. Jadi memang mereka itu bakal mantau dulu kebiasaan kita seperti apa di rumah. Ketika kita mungkin sampai, pasti ada rutinitas kita yang kayak gitu aja kan. Yang kayak mungkin sampai rumah aku jam 5 selalu. Jadi udah ditahu, oh ini sampai jam 5 sampai rumah dan di rumahnya nggak ada orang kalau jam segini gitu. Jadi mungkin bisa diganti nih selalu rutinitas kalian, jangan melakukan gitu rutinitas aja ya. yang monoton nih ya, supaya nggak bisa digambar sama malingnya. Berubah Oke lah. wujud jadi Power Rangers pink mungkin. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Aprianto. Halo Bang Aprianto, selamat sore. Ya, halo, selamat sore Kak Risa dan Kak Molly. Kenapa ya? Kalau misalnya aku sama Bang Tazli itu kalian nggak ada sumringah senyum kayak gini. Tapi kalau Ica, berarti kalau Ica Majoy bahagia gitu semuanya ya. Kayak yang kuadui sih kalian ini. Apalagi berarti kalian kalau dapat Bang Aray sama Bang Agus, malas sekali pasti muka kalian. Maka kami ajak kalian malas, kuadui, tengoklah.
Loh, kok jadi ngamuk? Oke, Bang Aprianto, ini seperti apa Bang kejadian aksi maling yang terjadi di Medan Tuntungan ini? Silakan Bang Aprianto. Ya Kak, selamat sore Tribuners. Kejadian aksi curanmor ini terjadi pada kemarin sore, yang dimana pengakuan dari korban bernama Sabina. Ia pada pukul 5 sore baru saja pulang dari kuliahnya dan sampai di rumah langsung memarkirkan sepeda motornya di teras rumahnya. Dan pada saat itu pun dia tidak lupa untuk menggembok kunci pagarnya. Oh, jadi sebenarnya digembok, Bang? Itu tempat digembok, Kak, pada pukul 5. Dan pada saat itu dia pun masuk ke dalam rumah dan beraktivitas di dalam rumah. Namun sekitar pukul 5:30 dia keluar dari rumah dan melihat pagarnya sudah terbuka. Dan pada saat itu dia kembali mencoba untuk menggembok pagar itu. Namun Bang, secara tiba-tiba gembok ini udah rusak. Maaf kali dipotong Bang. Itu dia kan keluar tuh, tapi sepeda motornya masih ada berarti ya? Pada saat itu masih ada, Kak. Sekitar pukul 5:30 itu masih ada. Dan pas gerbang dia kondisi terbuka, dia pun mencoba untuk menggembok kembali. Namun pada saat itu gembok itu sudah tidak berfungsi dan tidak bisa mengunci seperti biasa. Dan dia pun hanya menutup pagar itu sebegitu saja dan kembali masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama, dia mulai tidak enak hati dan berpikir untuk memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah karena mengingat pagar yang sudah tidak terkunci dengan gembok. Namun pada saat keluar dari dalam rumah, dia malah syok melihat sepeda motornya sudah tidak ada di teras rumahnya. Dan dia pun langsung mengecek CCTV pada saat itu, Kak. Bang, emang dia nggak menaruh rasa curiga ya? Yang awalnya dia gembok kunci pagar, terus tiba-tiba waktu dia keluar terbuka. Pintu pagarnya terbuka gitu. Kenapa tetap kayak membiarkan motornya itu di situ gitu? Dari pengakuan dia sendiri, Kak, dia memang positive thinking saja karena memang pada saat yang terbuka pagar pertama itu dia mengira bahwa orang tuanya baru saja pulang kerja. Namun setelah dia masuk ke dalam rumah, dia tidak menemukan orang tuanya di dalam rumah. Makanya dia sempat terpikir lagi untuk keluar rumah untuk memasukkan sepeda motor. Namun pada saat itu dia pun syok udah tidak menemukan sepeda motornya terparkir di depan rumah tersebut, Kak. Oke, jadi ini korban sudah membuat lapor LP, Bang? Dari pengakuan korban sudah membuat laporan, Kak, ke Polsek Medan Tuntungan. Dan dia pun berharap pada kepolisian agar para pelaku ini secepatnya ditangkap dan juga kalau bisa sepeda motornya kembali, Kak. Gitu. Oke, Bang Aprianto, apakah sebelum kejadian ya terekam CCTV juga ini pelaku dua orang ini terlihat mondar-mandir Bang di sekitaran kejadian? Oh ya, Kak, dari pengakuan si korban ini memang beberapa kali nampak di CCTV bahwa pelaku mondar-mandir di depan rumahnya. Hingga pada saat si pelaku berhenti beberapa saat di depan rumah itu yang diduga melakukan pemantauan di area tersebut. Mungkin dengan kondisi yang sudah pasti dan aman, barulah pelaku melancarkan aksinya. Dan aksi tersebut pun bisa dilihat dari dalam rekaman CCTV hanya berselang hitungan menit, Kak. Tidak cukup lama. Oke, ini sebelumnya daerah untuk lokasi kejadian ini sering terjadi kemalingan kah, Bang? Kalau dari pengakuan si Sabina sendiri kurang mengetahui sendiri, Kak, karena dia memang menyebutkan dia jarang keluar, Kak, dari rumahnya, Kak. Oke, Bang, untuk identitas pelaku nih, apakah sudah ada sedikit-sedikit diketahui dari BK keretanya? Karena kan ini kejadiannya semalam ya, apa mungkin udah bergerak cepat nih pihak kepolisian. Seperti apa update dari pihak kepolisian ya, Bang Aprianto? Ya, Kak, sampai sore ini masih mencoba untuk konfirmasi ke Polsek Medan Tuntungan, karena memang saya sendiri memang jarang ke sana, Kak. Jadi mungkin pihak kepolisiannya kurang kenal sama saya, Kak. Kenalan. Mungkin ini ada nih dari Medan Tuntungan yang lagi nonton ya kan. Bisa dikenalin, Bang, ini reporter kita Bang Aprianto bisa memberikan klarifikasi mungkin dari pihak Polsek Medan Tuntungan untuk keterangannya terkait peristiwa ini. Udah aku kenalin ya, Bang. Udah ya. Kenalan Abang udah. Baik, Bang, kalau gitu kita tunggu ya, Bang, untuk perkembangannya seperti apa dari pihak kepolisian. Apakah sudah berhasil mengantongi identitas para pelakunya. Terus semoga juga sepeda motornya kembali dalam ya. keadaan utuh. Rezeki lah istilahnya ya, masih rezeki kakaknya ya. Terima kasih atas informasinya, Bang Aprianto. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore, Kak Risa dan Kak Molly. Oke, dan semoga satu lagi pencurian sepeda motor di Kota Medan menipis ya. Nggak mungkin hilang kan kalau itu ya. Kok, ya yang penting
kita nggak bisa mencegah para maling itu jangan maling gitu. Kayak Dora the Explorer, nggak mungkin itu terjadi kan? Itu nggak mungkin itu terjadi. Tapi kalau bisa kita mengantisipasi Tribuners, melakukan pencegahan seperti jangan taruh sepeda motor sembarangan, jangan lupa untuk kunci ganda, terus kalau bisa tuh parkirnya itu yang ada kamera pengawasnya gitu supaya lebih aman. Jadi mikir nih malingnya, oh ada CCTV-nya takut laku gitu. Supaya dia mikir 2 kali ya. Karena sepertinya untuk di Kota Medan itu para pelaku-pelaku atau aksi keji yang merugikan orang itu semakin marak. Semakin marak dan semakin nggak ada takutnya. Mungkin efek jerahnya bisa nih para pelaku dicambuk dengan mukanya dipampang nyata gitu ya, kayak di Aceh tuh. Kayak di Aceh ya. Dicambuk 100 kali. Efek jerah itu sangatlah penting sebenarnya. Iya, jadi kalau memang katanya dia di bawah umur nih, ya kan, para pelakunya kan kebanyakan katanya di bawah umur. Kalau memang di bawah umur, ya udah cambuk aja. Biar dipikir ya kayak mana badan dia itu kena cambuk. Wih, aku yang cambuk tapi ya, aku jadi algojonya. Semangat kali ya. Oke, sabar. Ya ini terus ya. 3 berita utama kita tadi yang udah kita bahas sama-sama, semoga bisa menambah informasi untuk Tribuners sekalian dan mengisi sore harinya Tribuners. Tentu aja. Terus kalau kalian mau mencari informasi update-nya seperti kita sampaikan tadi, kalian bisa langsung aja pantengin portal media kita, ada di www.medan.tribunnews.com atau di media sosial kita tinggal search saja Tribun Medan. Baiklah, terima kasih buat para Tribuners yang sudah menyaksikan Selamat Sore Medan. Jangan lupa untuk terus saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu aku Molly, aku Ica, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Bye. Selamat Sore Medan.